Mamaku benar-benar mogok makan sampai beberapa hari, dan mamaku jatuh sakit. Mamaku sakit karena mamaku punya mah. Mamaku jatuh sakit dan mamaku nangis, benar-benar seharian nangis. Jadi mamaku sakit, mamaku nggak mau makan, dan mamaku nangis terus-terusan sampai matanya tuh bengkak besar. Dan kalau orang lagi stres, orang lagi sedih kan otomatis mukanya terlihat lebih tua daripada umurnya. Dan alhamdulillahnya aku tidur satu kamar sama mamaku. Jadi aku harus ngelihat kondisi mamaku seperti itu terus-menerus. Jujur itu adalah ujian terberat sejauh ini setelah aku memeluk Islam. Assalamualaikum, pemirsa Mu'alaf Care Al-Muhtadin. Selamat datang di rubrik Serba-Serbi Mu'alaf, yang akan membahas kisah, inspirasi dan motivasi orang-orang yang masuk Islam. By the way, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Serius teman-teman, itu bukan datang dari kita. Rasa keberanian itu benar-benar datangnya dari Allah dan nggak bisa dijelasin kenapanya. Jadi nggak bisa dijelasin kenapa bisa tiba-tiba berani. Apa malamnya abis nonton film action kah? Atau abis ngedenger cerita tentang mualaf kah? Atau apa? Nggak ada, literally nggak ada. Tiba-tiba bangun tidur tuh punya keberanian untuk ngomong sama orang tua, untuk terbuka bahwa aku sudah muslim dan aku memilih Allah sebagai Tuhanku. Jadi ya kalau ditanya gimana caranya, ikutin aja kata hati. Di saat kamu merasa berani untuk ngomong, please ikutin rasa itu, bismillah, ngomong. Jangan ditahan-tahan. Gitu. Karena itu mungkin salah satu bantuan dari Allah, ngasih kita rasa berani dalam diri kita. Terus aku bilang sama mamaku, harusnya hari Kamis, tapi qadarullah ada satu dan lain hal, akhirnya kepending sampai hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu juga hari pertama aku memberanikan diri pakai jilbab, pakai khimar ke kantor aku. Jadi aku di hari itu membuka identitasku sebagai Islam ke kantor aku. Pun malamnya aku ngaku sama mamaku bahwa aku sudah muslim. Tapi ada triknya teman-teman. Jadi waktu itu aku ngetriknya, aku mau ngaku Islam ke mamaku dulu, biarin mamaku marah, ngamuk-ngamuk. Kalau mamaku udah mulai tenang, baru aku bilang ke papaku. Jadi kena serangannya nggak 2 kali gitu. Tapi qadarullahnya saya lupa bahwa mereka suami istri. Jadi saya bilang ke mama, malamnya, besokannya mama bilang ke papa. Jadi ya udah sama aja, kena dua-duanya gitu. Aku bilang ke mama, ya kalau ditanya reaksi mama kayak gimana, bayangin aja deh teman-teman, pindah agama, nauzubillah, terus ngaku sama orang tua. Dan kondisinya di keluarga besar, di silsilah tuh belum pernah ada yang menggenggam agama itu. Dan memang agama itu tuh yang paling di anti dari keluarga besar mama ataupun papa. Jadi kan lumayan ya. Di situ akhirnya aku ngaku. Hari Sabtunya aku disidang sama mama papa. Ahadnya mama ngundang seorang pendeta suami istri dari gereja aku yang notabene dulunya muslim, terus dia memilih Nasrani dan menjadi pendeta, suami istri gitu. Jadi ahad itu aku diketemuin sama dia, tapi mamaku bilang, ya udah besok kamu ketemu sama pendeta, ini pendeta udah paham sama Al-Quran dan dia memilih Alkitab gitu. Aku deg-degan dong, ya Allah gimana nih, aku Al-Fatihah aja belum hafal, artinya baca Al-Quran apalagi. Yang aku khawatirin, kalau misalnya pendeta ini ngomongin kecacatan Al-Quran, itu otomatis aku pasti goyang gitu. Pasti aku langsung goyah karena pedoman aku saat ini Al-Quran gitu. Tapi kalau pendeta ini mau ngomong tentang Alkitab, mau ngebedah Alkitab, mau kayak gimana, aku nggak akan, insya Allah nggak akan tergoyangkan, karena ya itu udah bukan sesuatu yang aku pahami dan aku percaya gitu. Terus aku Sabtu malamnya aku sempat kontak Coach Stephen Indra Wibowo, alhamdulillah Mu'alaf Center Indonesia. Pada saat aku belajar Islam dan baru mulai belajar Islam, mereka mensupport dan membersamai aku terus menerus. Terus Coach Stephen menganjurkan untuk aku didampingi sama temen dari MCI gitu. Tapi lagi-lagi aku berpikir ini kondisinya
mau diketemuinnya di rumah aku khawatirnya bakalan rame, terus mengundang perhatian tetangga-tetangga aku gitu. Dan aku lebih mikirin ke hati orang tua aku sih gitu. Jadi ya udah bismillah, aku mau hadapin ini sendiri sama minta pertolongan Allah, udah bismillah. Ahad itu mereka datang ba'da asar mereka datang, mereka mulai tanya jawab, mulai indoktrinisasi aku, terus mereka nyuruh aku untuk buka Alkitab dan baca Alkitab lagi, karena aku menganggap itu sudah hanya sebuah buku yang sudah banyak direvisi sama orang, jadi ya udah nggak masalah, aku ambil kitab, aku baca. Tapi kalau dia konteksnya minta untuk pegang Al-Quran, itu akan aku larang. Alhamdulillahnya itu nggak kejadian. Itu dia ngobrol sama istrinya sampai jam 9 atau setengah 9 malam. Nah itu alhamdulillahnya di awal kita sharing, dia langsung menjawab pertanyaan terbesar yang pengen aku tanyain. Kenapa dia bisa keluar dari Islam? Jadi dia menjawab, karena dia merasa syariat Islam itu berat banget. Kita harus puasa 30 hari full untuk laki-laki. Harus sholat 5 waktu dalam sehari. Sedangkan dalam Nasrani, cukup kamu mengimani aku, maka kamu akan selamat. Wah, itu kayak dapet jalur VIP kan? Udah langsung convert. Pas aku ngedenger kayak gitu, ya oke. Silakan kamu ngomong, aku tidak akan mendengarkan apapun yang kamu ucapkan. Jadi ya udah, dia ngoceh sampai setengah 9 dan aku ya udah gitu. Tidak ada yang aku dengarkan. Tapi aku tetap berusaha untuk bersikap baik karena di kanan kiri aku ada adik aku, ada kakak aku, ada mama papa aku. Jadi aku lebih menghargai mereka yang sudah dipanggil oleh keluarga aku gitu. Bukan karena beliau. Terus ya udah berjalan seperti itu. Udah selesai, hari Seninnya trik yang baru lagi mamaku coba. Panggil pendeta udah. Trik yang kedua, hati, disentuh ke hati. Jadi dari hari Senin, mamaku mogok makan. Mamaku benar-benar mogok makan sampai beberapa hari dan mamaku jatuh sakit. Mamaku sakit karena mamaku punya mah. Mamaku jatuh sakit dan mamaku nangis, benar-benar seharian nangis. Jadi mamaku sakit, mamaku nggak mau makan, dan mamaku nangis terus-terusan sampai matanya tuh bengkak besar. Dan kalau orang lagi stres, orang lagi sedih kan otomatis mukanya terlihat lebih tua daripada umurnya. Dan alhamdulillahnya aku tidur satu kamar sama mamaku. Jadi aku harus ngelihat kondisi mamaku seperti itu terus-menerus. Jujur itu adalah ujian terberat sejauh ini setelah aku memeluk Islam. Karena aku khawatir terjadi sesuatu sama mamaku, dan itu mama gitu. Itu yang bikin hal itu terasa berat. Udah masuk hari keberapa, tadinya papaku ya marah, tapi belum ekstrim sampai pada akhirnya aku baru pulang kerja, aku bawain makanan-makanan kesukaan mama, aku bawain bakso, aku bawain soto Bogor, bawain pokoknya makanan-makanan kesukaan mamaku, tapi mamaku nggak mau. Bener-bener nggak mau. Dia mogok makan, nangis, stres, hancur ya. Dan aku hancur banget ngelihat mamaku dalam kondisi kayak gitu berhari-hari. Terus setelah itu aku pulang kerja, papaku bilang sama aku, kamu sayang gak sih sama mama? Di situ kondisinya di hari-hari itu aku lagi berjuang untuk menguatkan hati aku gitu, untuk ngelihat kondisi mamaku sembari menguatkan diri bahwa nggak akan terjadi apa-apa sama mama. Allah tuh baik banget sama kamu, jadi so please jangan ragu sama skenario yang ini gitu. Papa nanya kayak gitu, terus papa bilang udahlah jangan kayak gini gitu. Biasa-biasa aja kalau hidup gitu. Ikutin apapun yang mama kamu minta kalau kamu sayang sama mama kamu. Di situ aku ngejawab, dan aku juga nggak kepikiran kenapa aku bisa jawab kayak gitu. Itu pure dari Allah yang nuntun. Aku bilang, "Pah, seandainya mama minta di dunia ini aku jadi seorang guru atau seorang dokter sekalipun, aku bakal usahain itu semaksimal mungkin."
Tapi kalau untuk surgaku, untuk keyakinan aku, kali ini aku nggak bisa ikutin apa mau mama. Papaku langsung diem di situ. Dari situ aku mulai khawatir karena mamaku udah semakin lemah, kesehatannya terus menerus, gak mau dibawa ke dokter. Aku udah mulai udah ya gitu. Apa baiknya aku berbakti aja ya sama orang tua aku gitu. Aku takut nyawa ancamannya. Terus kadarullah, aku tiba-tiba aku lupa, aku dengar dari temen aku atau aku baca. Jadi waktu itu aku dengar kisah sahabat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang setelah memeluk agama Islam gak lama ibunya juga melakukan mogok makan. Wah, di situ aku berasa kayak aku udah mau nyerah, bener-bener udah kayak nggak ada pilihan lain, aku harus ngikutin mau mama. Pas aku baca cerita itu, aku kayak dikasih kekuatan sama Allah bahwa tenang, nggak akan terjadi apapun sama mama kamu, dan ini akan lewat. Skenario aku tuh nggak pernah ada yang buruk, jadi jangan pernah khawatir. Dari situ aku langsung oke, bismillah, kuat, bismillah. Dan mamaku dalam kondisi seperti itu kalau nggak salah sekitar 2 mingguan. Jadi setelah itu mamaku mulai mau makan, mulai mau beraktivitas lagi, tapi serangannya nggak berhenti di situ. Mamaku mulai mamaku mulai merayu aku untuk kembali dengan metode ya ditegor gitu, dengan intensitas yang cukup lama, dengan segala emosinya, segala kekecewaan ditumpah ruahkan, dan itu berlangsung 1,5 tahun mungkin gitu. Jadi aku tuh bilangnya sidang. Kalau mamaku datang ke aku ngajakin ngobrol terus ya udah kayak gitu, itu aku nyebutnya sidang. Jadi dalam seminggu itu mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu sidang itu pasti ada. Dan Coach Steven atau teman-teman MC itu ngajarin aku jangan pernah ngedebat, jangan pernah ngejawab apapun, sekalipun mama atau papa kamu maki-maki Islam, maki-maki Nabi Muhammad, maki-maki Allah, biarin aja. Karena kondisinya dia nggak tahu. Jangan ngeluarin dalil, apalagi berusaha untuk memahamkan apa yang kamu pahami. Karena itu akan mental. Jadi kamu cukup diem, minta maaf, dan jawab kalau kamu ditanya. Jadi, dan itu cukup nano-nano rasanya gitu, karena aku bukan yang sabar seperti itu gitu. Jadi orang nih lagi jatuh cinta sejatuh-jatuhnya sama sesuatu, tiba-tiba harus menghadapi sesuatu yang dicintainya itu dicaci maki, difitnah, bahkan diucapkan sesuatu yang menyakiti hati kita. Itu kan sulit ya menahan nafsu kita untuk enggak gitu. Tapi ya itulah Islam. Dan alhamdulillah itu berhasil Allah kasih kekuatan, Allah lapangkan sampai 1,5 tahun mulai berlalu. Aku inget banget hari Jumat aku masih di sidang, tapi aku lupa itu bulan apa, tahun 2019, 2020 2019, aku lupa. Hari Jumat aku masih di sidang, masih perang dingin gitu. Jadi seharian tuh pasti rumah aku disetelin lagu-lagu rohani, diajak gereja, didatengin sama A, B, C, D, dan lain sebagainya. Ya itu udah biasa, dikirimin video di WhatsApp atau gitu-gitu. Hari Jumat, Ahad pagi, jadi setiap Ahad tuh aku udah pagi-pagi tuh udah harus siap mental, karena setiap Ahad pagi tuh aku harus nyiapin mental karena harus menghadapi ajakan gerejanya mama gitu. Tiba-tiba Ahad itu enggak, Ahad pagi tuh beda banget. Aku lagi tiduran. Jadi setiap Ahad pagi tuh biasanya antara aku pergi olahraga, kabur, atau aku tidur, pura-pura tidur sepulus-pulusnya gitu. Aku tidur, terus tiba-tiba mamaku duduk di kasur aku, terus mamaku ngebangunin aku, dan mamaku bilang, "Ci, ternyata kamu udah gede ya," gitu. "Maafin mama, dan
Mama terima keputusan kamu. Itu aku langsung duduk, aku kayak, hah gitu, ini mimpi atau bukan sih gitu, ini aku masih tidur apa beneran gitu. Karena kondisinya hari Jumat aku masih kena sidang gitu. Kenapa Jumat, Sabtu, Ahad cepet banget waktunya, dan aku nggak habis ngapa-ngapain, aku nggak habis nyuci genteng atau apa gitu, nggak ngelakuin apa-apa. Kenapa tiba-tiba kayak gitu. Terus mamaku minta maaf, mamaku meluk aku nangis, mamaku nangis, terus mamaku bilang, ya udah, mama pergi gereja dulu ya. Oh enggak, mamaku bilang, ya udah, mama pergi ibadah dulu ya. Terus mamaku keluar. Asli, aku bilang maaf aja nggak bisa, bener-bener aku nggak ngomong apapun, bener-bener cuma duduk, nangis, meluk, terus mamaku pergi. Ngomong hati-hatinya nggak bisa, bener-bener nggak bisa ngomong apapun. Terus mamaku pergi, aku langsung sujud, aku nangis sejadi-jadinya. Kayak, Allah ya gitu. Yang muqallibal qulub itu udah hands up deh, udah bener-bener nggak ada obatnya, nggak. Kalau ditanya gimana caranya, gak tahu. Aku nggak habis nyuci genteng. Ingat teman-teman, aku nggak habis ngapa-ngapain. Jadi kalau ditanya gimana caranya, aku juga nggak ngerti. Tapi ya lagi-lagi, yang namanya sebuah keimanan yang sudah dibangun menjadi pondasi dasar, nggak bisa semudah itu. Jadi sekalipun saat itu mamaku bilang sudah merelakan aku untuk memilih pilihan agama yang aku pilih saat ini, tapi ya tetap usaha-usaha untuk kembali lagi ke yang lalu masih sulit untuk sholat di rumah. Jadi aku sholat karena aku nggak punya space sendiri, aku tidurnya sama mamaku. Aku kalau sholat agak sulit, dan aku nggak berani nyimpan mukena atau sajadah di rumah. Jadi aku kalau sholat tuh pakai sweater, hoodie gitu, hoodie gombrong, pakai daster gombrong, pakai celana, pakai kaos kaki, terus hoodie-nya tuh aku jepit pakai jedai. Karena aku mikir kalau pakai jarum petul, terus tiba-tiba ada something yang ngebuat aku harus buru-buru copot, kan takutnya ketusuk, jadi aku pakai jedai. Udah pokoknya kayak gitu, selama beberapa bulan. Aku lupa. Kalau ditanya, nggak ada yang ngasih, banyak yang ngasih, tapi nggak berani disimpan di rumah, dan apalagi dipakai gitu. Sekalipun keluarga aku kondisinya udah tahu gitu, aku udah muslim. Jadi aku kayak gitu, terus aku sholatnya menclok gitu. Maksudnya aku nggak ada satu ruangan yang aku bisa sholat dengan tenang, khusyuk di situ tuh nggak bisa, karena lagi-lagi aku nggak punya space. Aku sholat subuh itu di depan WC. Jadi ini WC, pintu WC, terus ini mesin cuci, ini rak sepatu. Nah ini ada lantai nih, ada lantai sedikit. Aku sholatnya di situ, sholat subuh. Alasnya ya baju yang habis dijemur gitu, baju bersih yang habis dijemur, aku pakai itu. Kalau ditanya kenapa harus sampai segitunya sih, kenapa harus di situ? Karena cuma di posisi itu yang kalau misalnya ada orang yang bangun, aku bisa dengar suaranya, tapi aku bisa langsung kabur. Karena harus ngelewatin pintu dapur dulu untuk sampai ke titik aku. Kalau aku di ruang tamu, ya kalau mama papaku ada yang keluar untuk ke toilet subuh-subuh, kan langsung lihat dong ada aku lagi sholat gitu. Jadinya ya udah. Terus kalau ditanya, terus itu nggak pernah ada gangguan? Banyak. Papaku udah agak umur, jadi yang namanya orang berumur kan suka bolak-balik ke WC ya, sekalipun malam. Jadi kayak misalnya sebelum subuh atau lagi subuhan, aku lagi sholat, udah mau salam atau baru rakaat, udah masuk rakaat kedua, tiba-tiba cekrek, bunyi kamar papaku kebuka. Ya udah aku ambil bajunya, aku langsung loncat ke kamar mandi, aku tutup, aku nyalain kerannya. Gitu. Makanya kenapa aku milih titik itu, karena titik itu yang menurut aku paling aman buat aku. Kalau ditanya kebersihannya, insya Allah aku bersihin, tapi kalau ditanya layak tidak layaknya memang agak kurang gitu. Itu aku jalanin sampai Ramadan 2020 ya, 2020. Jadi aku biasa yang namanya aku sholat, apalagi kalau zuhur atau isya pas lagi libur kerja, kan lama ya 4 rakaat, dan ngafalin bacaan sholat itu jujur agak sulit guys, butuh waktu gitu. Jadi sholatnya lama. Itu udah biasa tuh yang namanya baru rakaat kedua, rakaat ketiga, atau yang nyesek udah mau salam, tiba-tiba digedor. Pintunya digedor, disuruh keluar, akhirnya udah aku batalin. Sekali, 2 kali, kalau udah 2 kali gagal, aku langsung ke masjid. Dan masjidnya pun nggak bisa di dekat rumah, karena aku mikirin tetangga aku.
Jadi aku harus nyari masjid yang agak jauh dari rumah aku. Pokoknya kayak gitulah kurang lebih cara aku sholat pada awal-awal. Terus ditanya kenapa sih nggak terang-terangan aja? Kan keluarga udah tahu. Iya, keluarga udah tahu. Aku berislam yang mereka nggak lihat secara fisik aja, mereka belum terima. Apalagi mereka ngelihat aku melakukan ritual ibadah di depan mata mereka gitu. Itu akan lebih melukai hati mama papa, dan aku menjaga hal itu gitu. Nggak apa-apa ribet sedikit gitu. Di dunia kok cuma sebentar, insya Allah gitu. Ya udah. Terus 2020 ini termasuk hadiah terbesar yang lagi-lagi bikin aku meleleh banget sama kebaikannya Allah. 2020 awal mula corona, awal mulai COVID-19, mulai mendekati bulan Ramadan, aku galau. Aku pengen taraweh, jadi aku pengen taraweh setiap malam, tapi kan masjid ditutup nih, lockdown. Terus aku harus taraweh di mana gitu? Karena kalau aku taraweh di kamar, aku 4 rakaat aja digedor, apalagi taraweh. Bacaan aku kan tetap gak bisa cepet gitu. Jadi aku galau tuh. Kalau aku udah mikir apa aku di rumah teman aku ganti-gantian. Tapi kan yang namanya orang Ramadan pasti punya agendanya masing-masing. Mungkin pengen sama keluarganya atau buka puasa di luar gitu-gitu. Jadi aku galau deh. Pokoknya aku galau. Aku mikir aku pengen taraweh. Karena menurut aku bulan Ramadan tuh hikmat banget buat aku pribadi. Jadinya aku pengen taraweh, tapi gimana caranya? 3 hari sebelum bulan puasa masuk, tiba-tiba mamaku bilang gini, Ci, tuh di situ bisa buat itu kalau mau itu. Tapi mamaku nggak nyebut sholat dan tetap ketus ngomongnya. Tapi bilang, Ci, tuh kalau mau itu di situ aja tuh gitu. Udah disediain kipas, udah dipasangin karpet, lampunya udah dipasangin gitu. Kalau di kamar lagi dipakai gitu. So aku langsung diem, hah? Itu apa maksudnya? So aku ngeliat gini. Jadi di rumah aku di depan toilet persis tuh ada gudang. Terus di depan gudangnya tuh ada space lantai lurus gini. Ya 2 lantai. Pokoknya pas banget buat orang sholat 1 orang. Dan alhamdulillahnya itu pas banget arahnya ngadep ke arah kiblat. Kalau kiblatnya miring, nggak tahu deh tuh bagaimana posisinya. Karena lantai 2 biji, terus sananya semen, jadi belum di lantai gitu, jadi agak kotor. Di situ, terus mamaku pasangin karpet. Entah mama, entah papa, aku juga nggak tahu. Dipasangin karpet, dipasangin kipas angin, dipasangin lampu, dan yang lebih spesialnya lagi dipasangin tirai. Dipasangin tirai warna hijau di sampingnya, karena itu langsung ngadep ke dapur. Jadi kalau ada yang lagi aktivitas di dapur, ditutup tirainya, itu nggak kelihatan kalau aku lagi sholat di dalamnya gitu. Aku nyebutnya itu mihrab. Dan kalau teman-teman tahu, mihrab itu salah satu doa yang aku terus lambungkan sama Allah, dan aku mikirnya mungkin aku akan punya mihrab nanti kalau aku udah menikah. Dan aku bakal buat mihrab di rumah aku atau di kontrakan aku sama suami aku gitu. Dan ya entah itu kapan gitu. Karena menurut aku bisa sholat dengan nikmat, dengan khusyuk, itu tuh sebuah hal yang udah paling nikmat. Bisa sholat pakai sajadah, bisa pakai mukena yang rapi, nggak buru-buru, itu udah nikmat banget. Makanya aku bermimpi aku pengen punya mihrab gitu. Entah kapan itu. Alhamdulillah. 3 hari sebelum bulan puasa, Allah buatin mihrab itu di rumah aku dan dibuatin sama kedua orang tua aku. Masya Allah. Itu aku meleleh banget, bener-bener meleleh. Aku pengen nangis banget. Aku langsung pakai buat sholat, dan setiap kali aku sholat itu aku pasti nangis. Karena ini tuh wujud kasih sayangnya Allah yang udah nggak bisa diragukan lagi. Udah nggak ada hal yang benar-benar mustahil buat Allah. Itu benar-benar mudah banget, entah gimana caranya. Udah di situ, jadi aku taraweh di situ, bahkan aku bisa berlama-lama di situ, aku bisa kelas online di situ. Pokoknya nikmat deh, nikmat banget, benar-benar nikmat. Kalau orang ngeliat mungkin itu tempat sholat gitu, maksudnya karena kondisinya ya itu gudang gitu, tapi itu buat aku nikmat, benar-benar nikmat banget. Dan itu ya aku ngerasa itu salah satu hadiah dari Allah buat aku, dan
kembali ngelecut aku bahwa jangan pernah ragu buat doa sama aku. Nggak ada yang susah gitu, nggak ada yang mustahil, pasti bisa gitu. Terus alhamdulillah dari situlah aku udah bisa sholat sendiri, maksudnya sholat dengan nyaman, dengan tenang, pakai sajadah, pakai mukena. Dan temen aku ada yang ngasih aku sajadah tebel bulu gitu yang empuk. Jadi aku terbiasa kan dari awal sholatnya pakai kaos atau pakai baju alasnya, jadi kan keras ya. Atau pakai sajadah travel yang tipis gitu. Terus akhirnya nyobain pakai sajadah yang empuk tuh kayak, ya Allah ini nikmat banget sih gitu. Kayak ya Allah ini istimewa banget sih, rasa ini tuh istimewa banget gitu. Udah nggak ada lagi alasan buat gak bersyukur. Mau ujiannya kayak apapun, nikmatnya tuh lebih daripada ujian yang ngebuat diri kita sesak gitu. Terus ya udah dari situ aku mulai pelan-pelan ngebuka, bukan pelan-pelan, menunjukkan aktivitas Islam sama mama papa, tapi pelan-pelan. Kayak aku tadinya nggak bisa sahur. Aku tuh sahur cuman biasanya aku naro tumbler di kasur aku minum, atau aku nyetok roti, atau aku makan kurma. Jadi aku belum bisa sahur yang kayak orang-orang mukbang gitu, itu nggak bisa gitu. Jadi ya udah aku makan. Itu tahun 2019, Ramadan pertama aku. Ya jadi Ramadan pertama aku 2019 itu ya aku laluinnya dengan sahur yang makannya minimalis gitu. Tapi kalau ditanya berat, alhamdulillah Allah kasih keringanan, itu berjalan lancar gitu, alhamdulillah. Terus 2020 aku udah mulai tuh bisa yang namanya malamnya, maksudnya aku sahurnya tuh agak bunyi-bunyi piring gitu. Jadi aku beli makanan, terus pas sahur aku makan gitu. Terus yang menarik 2020 ya, jadi nah kalau puasa kedua aku bulan Ramadan 2020 itu udah alhamdulillah banget. Jadi aku udah bisa beli makanan dari malam, terus subuhnya aku makan. Jadi aku bunyi piring, aku cuci piring tuh, maksudnya ada aktivitas yang agak berisik tuh udah mulai nggak terlalu gimana-gimanain. Cuman tetap nasi apa itu tuh masih belum disediain sama mama papa gitu. Tapi di 2020 itu tiba-tiba ada satu hari sore-sore, jadi aku bawain mama kolak kesukaan mama yang itu cuman dijual di bulan puasa. Aku bawain, terus mama bilang, itu orang udah beli kolak gitu. Maksudnya tuh mamaku udah beliin aku bukaan buat aku buka, udah beliin aku kolak. Di situ aku langsung meleleh banget, kayak oh masya Allah, aku dibeliin takjil sama mamaku 2020 gitu. Udah tuh terus 2021-nya lagi, alhamdulillah itu lebih alhamdulillah lagi. Aku udah bisa masak, aku udah bisa mukbang, aku udah bisa, pokoknya heboh deh, tuh dapur udah heboh deh. Pokoknya 2021 tuh udah rame tuh, panci apa segala macem, udah bisa masak segala rupa pas sahur ya. Dan 2021 mama papaku udah selalu menyisakan satu porsi nasi di Magicom buat aku gitu. Yang biasanya itu pasti dihabisin itu pasti disisain sama aku. Bahkan ada satu momen papaku mau makan malam, terus aku lagi di meja makan, terus papaku ngeliat di magic jar sisa satu porsi nasi. Terus papaku bilang, makan mie aja deh. Terus aku bilang, nggak apa-apa papa, makan nasi aja gitu. Enggak, itu buat kamu sahur. Aku langsung Insya Allah gitu, udah sampai dipikirin segitunya gitu. Terus pernah aku waktu itu sahur cuman, aku lupa, pakai roti sama susu kalau nggak salah. Terus papaku bilang, papaku kebangun ke toilet, terus aku bilang, beli nasi, beli lauk kalau sahur tuh gitu. Jadi papaku udah mulai peduli gitu sama hal-hal kayak gitu, dan itu benar-benar bikin aku meleleh banget. Udah nggak ada obat deh kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman yang bisa sahur sama keluarganya, apalagi sama orang tuanya, makan makanan mukbang, apalagi banyak-banyak bersyukur. Gitu. Nah, aku ngejawab lagi pertanyaan di awal yang tadi, kenapa aku pakai nama samaran Salma dan kenapa aku nutup identitas aku. Jadi, alhamdulillah ala kulli hal, sampai detik ini aku belum bisa menunjukkan identitas muslim secara fisikly, secara total. Jadi aku belum bisa berhijab, aku belum bisa pakai gamis, pakai rok di depan orang tua aku tuh belum bisa, apalagi keluarga besar aku gitu. Makanya aku masih harus menutup identitas aku. Tapi
rasa jatuh cinta ini buat share tentang skenario kerennya Allah ini tuh udah menggebu-gebu. Jadi ya udah nggak apa-apa kita share, tapi tutup identitasnya gitu. Terus saat ini aktivitas aku mau bisnis guys. Aku mau buka usaha kuliner bakmi Chinese yang insya Allah halal. Kalau teman-teman mau cobain, jangan lupa follow Instagramnya di @bakmi_kalibaru gitu. Insya Allah bakalan launching dalam waktu dekat ini gitu. Doain ya teman-teman, semoga ada keberkahan dan kebaikan dari usaha ini. Ya, lokasinya di Bogor, tapi buat teman-teman yang di area Jabodetabek, kalau misalnya ada aku lagi main ke daerah sana, boleh bisa dikondisikan gitu, insya Allah. Nah, kalau ditanya saat ini aktivitasnya apa selain bisnis itu, aku saat ini alhamdulillah berada dalam komunitas Sister Villa Mualafah. Teman-teman kalau mau follow bisa Instagramnya di @sistervilla_mualafah. Di situ kita kumpul bareng-bareng sama teman-teman mualafah. Tapi sorry guys, ini akhwat only ya. Jadi untuk bapak-bapak mohon mencari regunya masing-masing. Kalau untuk cowok-cowok, oh iya, untuk cowok-cowok bisa masuk ke Terang Jakarta, atau teman-teman yang memang sudah muslim dari lahir tapi pengen belajar Islam yang chill, yang seru, yang fun, bisa ke @Terang Jakarta gitu. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin masih struggle dalam menjaga identitas Islamnya, yang mungkin baru mualaf dan menutupi identitas dari keluarganya, atau galau dan lain sebagainya, atau yang baru banget mau belajar dan cari tahu ke Islam, jangan sungkan buat hubungin aku, bisa lewat @sistervilla_mualafah itu. Kita bisa sharing-sharing, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang pengalaman mualaf-mualaf yang lain buat semakin nguatin kita. Terus jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Seberat apapun ujian, kita percaya itu tuh skenario terkerennya Allah yang bakal ngebuat kita lebih kuat dari sebelumnya gitu. Terus teman-teman misalnya, Kak, aku pengen belajar Islam, aku udah muslim dari lahir, tapi ya udah, kita sharing-sharing aja, kita kontekan. Tapi inget ya guys, lagi-lagi akhwat only gitu. Terus buat teman-teman mungkin yang masih belajar dalam Islam, yang entah itu mualaf atau bukan, yang memang muslim dari lahir, jangan pernah berhenti belajar, karena belajar itu kewajiban kita. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencari. Kalau aku bingung ngajinya sama siapa, ngajinya di mana, nggak ada waktunya, usahain jadiin skala prioritas tertinggi kita. Entar insya Allah Allah yang bakal fasilitasin kita gimana caranya, di mana, dan sama siapanya gitu. Terus teman-teman, kita berjuang bareng-bareng aja berat, apalagi sendiri. Jadi jangan pernah sendirian, cari temennya, cari lingkungannya, cari circle-nya untuk kita bisa istiqomah bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, ngejar ridho dan surganya Allah gitu. Pesan buat mama papa, alhamdulillah Allah jadikan kita satu keluarga di dunia. Semoga suatu saat nanti kita bisa berjuang sama-sama di dunia buat jadi satu keluarga lagi di surganya Allah gitu. Sama jangan lupa kalau aku pulang ke Cikarang, sediain satu porsi nasi di Magicom buat aku sahur ya, maaf Pak. Nah, segitu teman-teman untuk cerita aku hari ini tentang skenario kerennya Allah. Buat teman-teman yang mau diskusi, buat sharing, jangan sungkan lagi-lagi untuk komunikasi sama aku di sistervilla_mualafah. Semoga ada kebaikan, ada ibroh, ada hikmah yang bisa teman-teman ambil dari cerita aku hari ini. Mohon maaf lahir batin kalau ada perkataan yang kurang mengenakan untuk teman-teman dengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman jangan menyerah, berjuang bareng-bareng. Kalau capek, boleh rehat sejenak, tapi jangan pernah nyerah. Berhenti boleh gitu. Nah, segitu dulu cerita dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.